memang perlu menjadi beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Ilham benar gitu ya. Jadi Pak RT, Pak RW, LPMK, PKK itu lebih banyak dipaidunya daripada dihargai gitu ya. Lek bener itu biasa, salah itu wah dihujat. Artinya itu yang sering terjadi. Tapi sekali lagi ini adalah bagian dari dinamika berorganisasi. Yang disampaikan Pak Ilham tadi juga benar. Bapak Ibu, dulu saya jadi ketua RT, wakil saya itu, sekretaris saya itu notabene secara usia jauh lebih senior dari saya, gitu ya. Saya 20 tahun. Waktu itu saya jadi ketua RT umur 40 tahun Pak, 40 tahun Pak Imam. Akhirnya saya tidak pernah minta tolong sama sekretaris RT, tak tangani dewe, sungkan aku, gak enak saya. Karena apa? Tanda kutip beliau lebih senior. Gitu ya. Hal-hal ini sepertinya masih menjadi masalah di kita ya. Ya artinya pekewuh, sungkan itu masih sering terjadi. Sama halnya kalau yang terjadi di saya di kantor. Sekretaris kecamatan saya itu tahun depan sudah mau pensiun Bapak. Jauh lebih senior dari saya. Akan tetapi kalau secara usia ya Pak Lurah nih. Lurah di Klojen itu dari 11, 9 itu usianya di atas saya semua. Dari sekcam saya maka depan mau pensiun. 18 tahun 2018 itu sudah ada tugas-tugasnya itu. Pak RT ngapain, Pak RW ngapain, LPMK ngapain, Posyandu ngapain, Karang Taruna ngapain, ya, terus PKK ngapain gitu. Itu sudah ada tugasnya. Sehingga kalau yang disampaikan narasumber yang pertama tadi tinggal menyesuaikan. Kadang-kadang kita ini, saya jadi ketua RT itu tugas pokoknya Pak kalau ada yang ngurus-ngurus dilayani, ngurus-ngurus surat pengantar. Setelah jadi camat saya baru tahu tugasnya nggak ikut Pak RT itu. Pak RW, Pak RPM itu nggak tugasnya nggak itu. Jadi kan sudah bisa nama banget. Sama nggih. Nah, Permendagri 18 2018 nanti kalau nggak panu ininya minta Pak. Dan skemanya panjenengan ini adalah kepanjangan tangan dari kami, gitu. Kepanjangan tangan dari kami. Sehingga komunikasi sosial, hubungan sosial yang seperti itu, yang ada ewo-pekewo nggak enak gitu ya. Apalagi kalau kegiatan ke-RT-an atau ke-RW-an, kelembagaan jalur tolongnya wangel tapi butuhin teko disian gitu ya. Kayak tukang utang itu loh, utang diuber lepas ditagih loh, sopo loh enggak gitu ya. Itu yang sering terjadi, sehingga memang yang perlu dikuatkan. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak ingin mengurangi segoro, tapi saya berharap apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama itu yang sesuai gitu ya. Kalau saya di sini nih sebenarnya tadi skemanya membuka acara gitu ya. Tapi ada dua catatan yang mungkin perlu, tiga catatan yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, tolong pahami tugas fungsi jenengan selaku kelembagaan kemasyarakatan sesuai dengan Permendagri 18 2018. Gitu ya. Ini di sini kota sehat atau enggak? Ada ya? Oh, Pak Arne ya. Kader lingkungan? Sinten? Udah ada. Selain RT, RW, PKK, Posyandu, Kelkang ada Kelkang? Oh, Ibu Kelkang. Oke. Yang kedua RT, RW apa? Karang Taruna. Oke. Kawar, oh Karang Berda. Wonten malih? Posyandu tadi sudah ya. Oke. Artinya Bapak Ibu pahami kalau yang di Permendagri 18 2018 tentang lembaga yang melekati kelurahan, gitu ya. Kalau kayak Kelkang, tolong dicek kelurahan Tangguh itu ngapain sih? Apa hanya sekedar pakai baju orange, atau kalau kita mau, tolong dicek kelurahan Tangguh itu ngapain sih? Apa hanya bencana baru turun, apa sih tugasnya? Karang Berda tugasnya apa? Kalau Karang Berda saya tahu tuh, mensejahterakan anggotanya dalam konteks bahagia, panjang umur, sehat gitu ya, mandiri, itu tugasnya Karang Berda. Ya, Linmas tugasnya apa? Saya memahami itu aja Bapak Ibu.
Karena apa, kadang-kadang masyarakat itu ibarat kata itu suka ngetes. Siapa apa kok ngelakoni itu? Emang tugasmu apa? Tolak tugasku pas gini ya. Siapa gitu kan ya? Bapak RT ngapain ke situ? Itu tugasnya siapa itu? Jangan kalau tahu tugasnya kan bisa loh. Ini tugasku. Terus apa sih ngomong? Aturan. Nah, ini maksudnya hal-hal yang perlu kita ingat. Gitu, Bapak. Jadi kalaupun jenengan melakukan sesuatu itu tahu karena ini tugas saya. Dengan ada tugas saya. Nah ini mohon dipahami. Sehingga contoh nanti Karang Buddha tiba-tiba melakukan kegiatan jualan. Lah pokoknya tuak-tuak dodolan. Salah satu tugasnya Karang Buddha itu adalah lansia mandiri. Aku ya pengen duit, musuh gak pengen duit kan gitu ya. Contoh itu contoh. Sehingga tolong pahami tugasnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, seperti yang contohkan tadi, saya sebagai ketua RT, sekretaris RT saya lebih tua dari saya. Kudunya lagi surat-surat kan sekretaris RT saya baru ke Pak RT gitu ya. Cuma berhubung saya sultan akhirnya tak ambil sendiri. Tapi yang disampaikan beliau tadi benar, bahwa dalam sebuah kepengurusan itu harus ada delegasi, ya, harus ada pembagian tugas. Nah, salah satu syarat pembagian tugas itu apa Bapak Ibu? Salah satu syarat pembagian tugas. Kemenangan. Ya, bisa juga. Percaya. Nah, betul Pak, kepercayaan. Kita ini kadang nggak mau mendelegasikan tugas karena apa? So gak yo, gelap gak yo, kok moro-moro jalur A di mulai B. Gak bisa Bapak. Mendelegasikan tugas, membagi tugas itu kuncinya kepercayaan. Ya. Terpilih menjadi sebuah ketua kelembagaan, sebisa mungkin memilih timnya yang kenal, dekat, dan bisa dipercaya. Makanya kayak Pak Presiden Prabowo bentuk kabinet langsung, wah, ya wajar itu. Kita nggak usah ngomong politik jauh lah, di lingkungan kita kan gitu. Kalau sih kenal sih bisa dijak, ya bisa digorong, ya bisa dijak di jalur tolong, ya. Kalau goreng wong dia ngabut Pak, goreng kotor di dewi sih paling dibisui, ya, sehingga perlu komitmen. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa dalam melaksanakan tugas panjenengan, kekuatannya adalah komunikasi. Ya. Komunikasi dan koordinasi itu hal yang tipis. Kalau bahasa saya itu koordinasi itu ya omong-omongan dulu. Kan kadang-kadang kita ini nggak enak gitu ya. Kadang nggak enak atau kadang sudah seperti dukun yang nggak punya ilmu opini. Koyoke gak seneng ambil aku. Opini loh ya. Apakah betul dia melengos karena gak senang sama kita? Kan kita gak tahu. Ketemu kancane, ini loh, aku mau ketemu Pak Iku melengos. Kok gak senang sama aku? Loh, bukan aku. Iya. Kita ketemu lagi. Opini jadi fakta. Akhirnya orang nanya, sampai gak senang sama Iku kok melengos? Padahal melengosnya karena lalu dia irungi ini dari melengos. Hal seperti ini Bapak Ibu, komunikasi dan koordinasi. Saat ada hal yang dilakukan, contoh Pak Ketua LPMK, Pak, saya nggak mau tahu Pak RW sekarang kudu ngumpul. Orang sudah mikir, apa sih Pak Budi? Oke presiden yang ngelumpul ini kudu-kudu. Pak Lurah nggak tahu ngelumpul. Tapi kita nggak komunikasi, akhirnya munculnya opini, asumsi. Coba tanya, oh no Pak Budi? Ini gak kelompok, 10 menit lagi ada rawan yang mau dikirim ke kantor kelurahan, enggak kelompok. Ketok. Hasil ya. Nah, ngomong rawan langsung tangi Pak di situ. Artinya Bapak Ibu, kita cenderung mendem, kita cenderung tidak mau menyampaikan. Ya. Gitu ya. Jadi komunikasi dulu. Jangan berpikir kalau kita nanya itu seolah-olah membuat orang tidak nyaman, tidak. Lebih baik sampaikan. Salah satu ciri khas orang Malang yang menurut saya ugemi sampai sekarang adalah
Bahasa kelas satu lek-lekan Pak. Yo enggak. Anak sih enggak pas, kamu bermasalah banget kita. Anak salah apa tuh gitu. Ya cuma kan kalau namanya komunikasi kan beda dengan kita mau gelut ya Bapak Ibu. Karena komunikasi ya tinggal bahasanya saja. Tapi itu yang menurut saya menjadi kunci sehingga kalau tadi disampaikan salah satu kenapa saya akhirnya bisa membagi tugas dengan Pak Sekretaris RT, saya menyampaikan, Pak, ngapunten, saya ini tidak enak nyuruh jenengan tugas ke RT-an karena jenengan lebih tua. Pripun Pak? Gini aja Pak RT, pokok tugas ngumpulno masa tugasku, sing bagian administrasi tugasmu, gitu. Ya, karena saya lebih muda Pak. Sehingga administrasi saya ambil semua fungsi. Tapi kalau begitu Pak Sekretaris kita waktunya kerja bakti. Wes, sing umek di grup RT itu Pak Sekretaris. Ini konteks berbagi tugas. Berbagi tugas itu karena percaya dan ada komunikasi. Gitu Bapak Ibu. Sehingga saya menyampaikan ini karena pun saya membiasakan melakukan ini di teman-teman di kami di kecamatan. Saya tidak mau jadi dukun, saya tidak mau jadi ahli nujum, tuh ya. Ada informasi tidak pas, saya konfirmasi. Informasi, konfirmasi. Ya. Saya tidak mau punya asumsi. Kok tiwas dipikir, koyok yo enggak, ngeluh stres, stroke, sakit, kan gitu ya. Tapi menyampaikan sesuatu, mengkonfirmasi itu bukan hal yang salah. Cuma cara saja kita yang harus cara dengan yang tepat. Mungkin itu Bapak Ibu, fasilitasi dan beasiswa luar biasa. Panjenengan tinggal di wilayah sama Pak? Betul. Karangbesuki ya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ini banyak saya